Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusta dengan NIM 222 10 50 atau 222 10 67. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perulangan dalam algoritma di setiap barisnya atau di setiap kodenya. Terlebih dahulu kita akan melihat contoh soal sebelum membuat programnya. Soal pertama yaitu diketahui algoritma utak-atik. Deklarasi variabel A, B, C yang disebut integer dan X adalah boolean. Deskripsi base adalah 0,5 kali A tambah 15. C adalah A kali A kurang 3 dan X adalah B lebih besar dari C. Bagian A, tentukan keluaran algoritma untuk A sama dengan 4 dan B adalah tentukan algoritma untuk A sama dengan 5. Oke, kita akan membuat programnya. Di sini saya sudah membuat programnya, tinggal menjelaskan bagian-bagian kenapa bisa menjadi perulangan. Terlebih dahulu kita mengetahui apa itu include stream. Include stream adalah merupakan singkatan dari input output stream header yang dimana digunakan sebagai standar input output operasi yang digunakan di C++. Digunakan dalam C++. Fungsi yang terdapat pada stream yaitu count, chain, dan NDL, sama halnya dengan include Studio H. Studio H bahwa tanpa menggunakan library ini, maka program yang kita buat tidak bisa digunakan untuk menampilkan atau menginput sesuatu. Setelah itu, apa itu include-nya? Include-nya ini merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Nah, setelah itu, apa itu using namespace std? Using namespace std adalah merupakan fitur-fitur yang ada di C++. Jadi tidak bisa karena memang ini sudah dalam perintahnya dalam C++, harus int main. Int main ini adalah jenis tipe data yang akan dikembalikan nilainya. Maksudnya di dalam fungsi dalam kurung wajib kamu sertakan dengan ini return, karena artinya fungsi main akan dikembalikan nilai O setelah dieksekusi. Di dalam soal kita akan mencari tentukan keluaran algoritma untuk A sama dengan 4. A sama dengan 4. A sama dengan 4 int integer A. Integer ini adalah untuk bilangan bulat. Contohnya seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini A sama dengan 4. A sama dengan 4. Jadi metode perulangan DO dengan while ini adalah metode perulangan dalam C++. Perintah perulangan dan code adalah code ini artinya untuk menampilkan di sebuah output akan menampilkan nilai A
nilai A menampilkan nilai A. Dan fungsi NDL ini adalah untuk fungsi NDL adalah untuk mengatur baris baru. Seperti kita akan menjalankan. Nah, kita akan menjalankan setelah itu. Nah, ini kita akan menjalankan setelah itu. Ini code ini adalah A adalah code A adalah ini kan 4 akan memanggil 4A. Di sini kita akan menyimpan misalnya code adalah code A sama dengan dan memanggil nilai A. Nilai A ini kan 4. Coba kita jalankan. Tunggu. Kita akan jalankan. Nilai A sama dengan 4. Nilai A sama dengan 4. Yang artinya code ini adalah untuk menampilkan di sebuah output seperti yang di dalam kurung A sama dengan, dan nilai A ini akan memanggil nilai 4, dan NDL ini untuk fungsinya untuk membaris baru. Setelah itu kita akan bergeser ke bagian nomor B. Tentukan keluaran algoritma untuk A sama dengan 5. Sama halnya dengan yang A tadi, kan hanya diganti angka. Ini kan tadi kita akan mencari 4. Sekarang kita akan mencari 5. Perintahnya sama, Ji. Hanya kita ganti saja angkanya, angka bilangan bulatnya. Bilangan bulat adalah 5. Langkah-langkahnya sama seperti yang bagian A. Nih, A ini juga. Kenapa bisa ini A sama dengan nilai A mencetak kurang dari 1, maksudnya nilai A ini akan dicetak lebih dari 1, maksudnya akan dicetak lebih dari 1. Ini nilai A mencetak lebih dari 1, hasilnya 1 saja, 5. Kalau misalnya ini mencetak dari misalnya 8, jadi nilai A ini akan mencetak 8 kali. Nah, ini lebih dari, maksudnya akan lebih tidak terbatas karena lebih besar dari angka 5. Lebih dari 1 akan mencetak bilangan 5 lebih dari 1. Di sini kita akan bergeser ke nomor 2. Nomor 2 ini sama halnya dengan nomor 1 tadi, hanya saja dengan tambahan nilai B. Sama saja penjelasannya, tinggal hanya saja tambahan
tambahan nilai B saja. Kan I tadi hanya nilai A saja. Di sini tambahan dengan nilai B. Nilai B ini seperti hanya nih, hanya tambahan saja ini 10 hanya ditambah begini. Penjelasannya atau cara menyelesaikannya sama saja dengan yang nomor 1 tadi, hanya saja itu kita tambahkan nilai ini, nilai B, semuanya sama itu sama saja itu pun juga dengan nomor nilai itu pun juga dengan nilai B. Kita lihat yang B, tentukan nilai A, tentukan nilai A. Tentukan nilai A adalah 23 dengan B adalah 11. Ini menampilkan nilai A adalah 23 dengan nilai B adalah 11. Jadi ini akan memanggil nilainya, soal ini akan menampilkan nilai A adalah 23 dengan nilai B adalah 11. Maksud dari ini kan tadi metode perulangan, kita akan membahas metode perulangan. Jadi nilai A dicetak lebih dari 1, maksudnya akan tadi cetaknya hanya 1 kali saja. Dengan B juga begitu. Setelah itu kita akan bergeser ke nomor 3. Buatlah algoritma menampilkan tulisan halo sebanyak 3 kali. Nomor 3. Menampilkan tulisan halo sebanyak 3 kali. Kan include stream ini kan tadi sudah dijelaskan di awal tadi dengan usia 16. UNT main ini juga, integer ini kan misalnya bilangan, integer ini fungsinya untuk bilangan seperti deklarasi variabel. I ini adalah deklarasi variabel, maksudnya sama halnya dengan angka 1, terserah mau buat bagaimana, intinya begitu. Dan for ini adalah pernyataan perulangan yang berfungsi untuk melakukan pengeksekusian beberapa pernyataan secara berulang-ulang. Maksudnya di sini kan kita akan mencetak kata halo sebanyak 3 kali. Sini I sama dengan 0, I kurang dari 3, I C++, I plus plus. Ini artinya kata hello akan menampilkan ke output dengan sebanyak 3 kali, yang artinya I kurang dari 3, I kurang dari 3 yang I kurang dari 3 yang I kurang dari 3. Kenapa maksudnya begini, ini kan 0 ini akan mencetak 0, maksudnya 0 ini berbanding dengan 3, yang artinya kata hello akan dicetak lebih dari 3, kurang dari 3, maksudnya gimana? Yang ini kan I sama dengan 0,
I sama dengan 0, I sama dengan 0 titik koma, I kurang dari 3 titik koma, I C plus plus. Yang artinya kata hello akan dicetak kurang dari 3. Kurang dari 3. Kurang dari 3. Nih. Nih, kata hello akan dicetak kurang dari 3. 1, 2, 3. Ini 3 kan? 3. Maksudnya gimana? Kan ini 0 fungsinya untuk ini 0 artinya kata hello ini akan dicetak kurang dari 3. Nih, 1, 2, 3. Dengan I C plus plus, I plus plus. NDL ini kan untuk baris baru. Kalau misalnya tanpa NDL, coba kita akan mencetak hello tanpa NDL. Ini akan begini, hello. Maksudnya akan menyambung dan jelek untuk dilihat. NDL. Itu. Yang artinya untuk membarisbarukan. NDL ini adalah untuk membarisbarukan antara yang di atas dengan yang di bawah. Setelah itu kita akan bergeser ke nomor 4. Buatlah algoritma menghitung panjang sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku yang inputnya alas dengan tinggi. Ini ente main, ente sisi miring, kan tadi dicari alas dan tinggi. Yang hanya diketahui adalah alas dan tinggi. Misalnya kita taruh alasnya adalah 10 dan tingginya adalah 5. Di sini kita akan mencari sisi miringnya, sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Code ini kan untuk menampilkan alas segitiga adalah alas segitiga adalah akan ini fungsi dari alas adalah untuk memanggil nilai alas ini 10. Nilai alas 10 dengan tinggi segitiga adalah tinggi akan memanggil nilai tinggi. Seperti ini, tunggu, kita akan jalankan. Nah, ini maksudnya ini kan code cout ini kan artinya menampilkan sebuah kata yang di dalam kurung ini, di dalam tanda petik ini ke output dengan memanggil nilai alas 10 ini, nilai alas 10. Jangan lupa NDL supaya untuk membarisbarukan ke bawah. Ini lagi, tinggi lagi, cout tinggi segitiga adalah tinggi. Kita akan memanggil nilai tinggi di sini 5. Setelah itu sisi miring. Setelah itu sisi miring ini. Kita akan mencari sisi miring. Jadi
rumus segitiga siku-siku adalah alas kali alas dalam kurung maksudnya kita akan mencari sisi miring seperti dalam kurung alas kali alas ditambah tinggi kali tinggi alasnya ini kan 10 dikali 10 sama dengan 100. Tingginya ini kan 5 dan dikali 5 kali 5 adalah 5 kali 5 25 ya. Iya, 5 kali 5 adalah 25 Cout. Maka Cout ini akan menampilkan ini sisi miring ini sisi miring segitiga adalah nih. Maka sisi miring segitiga adalah yang dipanggil adalah sisi miringnya. Ini sisi miring ini sisi miring ini. Sisi miring ini 125. Itu kan salah segitiga kita ibaratkan kan ini 10 dengan 5 ini 10 5 125 ya, kira-kira begitulah. Oke, di sini kita akan mencari nilai di sini kita akan membuat program nomor 5. Kita bergeser ke nomor 5. Buatlah algoritma untuk menghitung luas segitiga yang panjang sisi terpanjangnya sama dengan diameter sebuah lingkaran yang inputnya jari-jari lingkaran yang dimaksud. Maksudnya gini. Tunggu. Buatlah algoritma untuk menghitung luas segitiga yang panjang sisinya terpanjang sama dengan diameter sebuah lingkaran. Diameter sebuah lingkaran itu kan 360. 360 dengan misalnya dibagi menjadi 2 lingkaran. Dibagi menjadi 2 itu yang hasilnya jadi 180. Yang artinya 180 derajat. Jadi kalau misalnya kan ini kita akan mencari sisi luas segitiga, kita samakan dengan jari-jari lingkaran seperti misalnya jari-jari lingkaran kita akan menyamakan dengan jari-jari lingkaran yang artinya ini otomatis luas segitiganya ini kan akan mencari luas segitiga sama sisi yang nilainya sama semua, termaksud itu alasnya itu dijadikan sebagai diameter lingkaran, diartikan dengan diameter lingkaran. Diameter lingkaran yang artinya alasnya adalah 8 dengan tingginya adalah 8. Di sini jangan lupa kita akan menampilkan nilai luas. Nilai luas. Di sini kita akan mencari luas segitiga tapi dengan nilai diameter sebuah lingkaran. Nah, ini alasnya adalah 8 dan tinggi adalah 8 yang artinya kita akan mencari sisi kita akan mencari segitiga sama sisinya, artinya nilainya sama, maksudnya nilainya sama, alasnya, tingginya ataupun itu sisi miringnya tetap sama nilainya. Seperti ini, alasnya adalah 8, tingginya ada 8, sama seperti itu. Jadi Cout alas segitiga
Coba kita jalankan. Itu alas segitiga, alas, kita jalankan. Ini alas segitiga Cout ini akan menampilkan tanda ini, tanda dalam kurung ini, tanda dalam petik ini. Alas segitiga adalah yang memanggil nilai alasnya ini 8. Sama halnya dengan tinggi juga akan memanggil nilai 8 ini, nilai 8. Jangan lupa kita akan memasang rumusnya di sini. Luas sama dengan 3,14. Kan tadi dalam soalnya tadi kan kita akan membuat sebuah lingkaran ini. Dan sebuah lingkaran itu angka 8 ini maksudnya kalau maksudnya dalam sebuah lingkaran. Kalau bukan bilangan 7 itu akan menggunakan 3,14. Kalau bukan bilangan 7, kalau misalnya menggunakan bilangan 7 akan menggunakan 22/7. 22/7. Kan di sini saya memakai yang di luar bilangan 7 yaitu 8. Jadi otomatis saya menggunakan 3,14 kali alas kali tinggi. Maka di sini akan memanggil, maka luas segitiga diameter sebuah lingkaran adalah akan memanggil nilai alas dan nilai luas ini. Nilai luas 3,14 kali alas kali tinggi. Ini kita akan memanggil nilainya. Coba kita jalankan. Nah, ini 200. Ini 200. Kenapa bisa 200? Ya ini 3,14 kali 8 kali 8. Jadi nilainya adalah 200. Luas segitiga diameter sebuah lingkaran. Itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.